A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayat 2 ya. Ji 2 ijinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhul maqaram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya syekhul maqaram sahib hadzal kitab Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Syarif ila Syama sahib wa fatajul arifin radhiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu
an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati Ketua RDTKN Bekasi Raya Pak Atis Sutisna. Oh, Iswadin, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jajaran pengurus LDTKN Bekasi Raya. Perlu ditegaskan kembali, ketika ada kalimat raya dalam penyebutan kabupaten di lingkungan LD, itu berarti organisasi wilayahnya kota dan kabupaten. Seperti Bogor kan ada kotanya, ada kabupatennya. Nah, sampai hari ini Bogor juga masih pakai raya. Berarti kota dan kabupaten organisasinya baru satu. Kalau sudah dipisah tidak akan pakai RDTKN Kota Bekasi, RDTKN Kabupaten Bekasi, RDTKN Kota Bogor, RDTKN Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Pak Ustadz Aja, Pak Ustadz Arma, dan juga para ustadz yang lainnya. Saya lupa lagi yang dari Cijengkol namanya Pak Taufik. Juga tadi siapa? Ada gitu namanya? Ustadz Zulfikar, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Juga tokoh lingkungan setempat di sini Pak Haji Danu, Pak Haji Dharma, Ajengan Ajis juga itu belum saya sebut. Semoga semuanya mendapatkan rahmat. Begitu juga hadirin wal hadirat, ibu-ibu, Ibu Bella atau belum, yang jelas bakal jadi Ibu Bella. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa memberitahukan di awal bahwa di mukadimah saya senantiasa ketika MKTM selalu menggunakan mukadimah yang ditulis oleh pengarsa di sini dan diakhiri dengan Fatihah. Karena di sini ada doa beliau. Pertama, alhamdulillahillazi hadana lihaza. Yang pertama dal tanpa titik, yang kedua za, dal pakai titik. Beliau memuji kepada Allah yang telah memberikan taufik atau memberikan hidayahnya kepada kita semua, lihaza, atas kesempatan ini. Nah, dalam hal ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk MKTM kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tiadalah kita akan ada kumpul bersama di sini seandainya tiada hidayah dari Allah. Kemudian menyampaikan salawat, bahwa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda alam, Nabi yang terpilih, dan keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang terpilih pula, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Wa ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, terjemah bebasnya wa ba'du, kemudian daripada itu, fa'lamu, maka ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai segenap ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan juga menjadikan Anda semua sebagai minaz zakirina lahu katsira, orang-orang yang ahli zikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Dan juga semoga menjadikan kita bagian daripada orang-orang la tulhihim, yang tidak disibukkan, yang harta dan anak-anak tidak melalaikan kita dari zikir. Ini doa beliau, sehingga layak di akhirnya digunakan kata amin dan al-fatihah. Maka selayaknya dalam pengajian khusus yang Miftahus Sudur, muqaddimah ini senantiasa dipakai untuk pembukaan dalam khutbah dan diakhiri dengan al-fatihah. Kemudian dalam doa tentu saja ada yang berbeda ya. Biasanya kan Allahumma ftahli, kemudian Rabbana ftah bainana, Rabbana anzilna. Ada yang diikuti bersama Allahu hadir. Itu doa
mau belajar yang senantiasa digunakan di pengajian pesantren Suralaya oleh anak-anak santri yang tentu saja itu dari Pangersa Abah. Allah hadiri, Allah yang menghadirkan kita, Allahu naziri, Allah yang memperhatikan kita, Allah hadiri, Allahu naziri, Allah syahidun alayya, Allah yang senantiasa menyaksikan kita, menyaksikan aku di situ kan. Allahummai, Allah besertaku, Allahumma ini, Allah yang memberikan pertolongan kepadaku, wallahu bikulli syai'in muhit, dan Allah yang meliputi segalanya. Kemudian doa Rabbi zidni ilman nafi'a, semoga ya Tuhan Engkau tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, warzuqni fahma wasi'a, dan dianugerahkan pemahaman yang luas. Ini berbeda apa? Ilmu bermanfaat, pemahaman yang luas. Ada kalanya ilmu kita hanya mengerti Fatihah, tetapi pemahamannya luas, mendalam. Berbeda dengan orang yang hanya mengerti ilmunya saja, mengetahui ilmunya saja, tetapi pemahaman pendek. Seperti orang hafal Quran, misal 10 juz, si A, si B tidak hafal, tetapi dia paham terhadap maksudnya. Hafal 1000 hadis tidak lebih baik daripada yang hafal 1 hadis, daripada yang paham 1 hadis. Atau bahasa Rasul tepatnya, yang paham 1 hadis lebih baik daripada yang hafal 1000 hadis. Jadi yang paling penting di situ adalah pemahaman kalau dibandingkan. Tetapi dua-duanya senantiasa digandengkan dalam doa-doa. Maka ini penting di awal, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Semuanya dilimpahkan bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah yang maha cinta kepada semuanya, maha cinta di antara para pecinta. Baik ikhwan rahimakumullah, saya tidak menyebut akhwat karena dengan kalimat ikhwan perempuan sudah ada. Ikhwan dalam bahasa saudara dalam satu agama itu artinya laki-laki dan perempuan. Kalau akhwat itu dalam garis darah gitu. Kalau dari darah ada ikhwan, ada akhwat. Itu diantara pendapat para ulama. Tetapi tidak salah juga menggunakan akhwat. Baik, kita masuk pada hancah kita di bulan kemarin, bulan Maret, di halaman 5 itu 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6. Di awal, sebelumnya bukan di awal, Pangersa Abah sudah menyampaikan misi Rasulullah yang termaktub dalam surat Al-Jumu'ah. Ada 3 ya, 3 T: tilawah, tazkiyah, ta'lim. Tilawah menjadi ilmu tauhid, tujuannya mengenal Allah, sasarannya ruhani atau nyawa. Kedua, tazkiyah, ini menjadi ilmu tasawuf, tujuannya menuju Allah, sasarannya rasa. Yang ketiga, ta'lim, ini menjadi ilmu syariah, secara sempitnya adalah fikih, tujuannya mengenal hukum Allah, sasarannya adalah raga, fisik jismani kita. Mengamalkan ilmu tauhid, teknisnya diatur dalam firqah. Mengamalkan ilmu tasawuf, teknisnya dalam thariqah. Mengamalkan ilmu fikih, teknisnya dalam mazhab. Di situ ditulis, meskipun sebagian gak kelihatan, ada yang disepakati oleh para ulama di lingkungan aswaja, yang disepakati dalam urusan fikih 4 mazhab. Kalau di lingkungan internasional ditambah 2 dari fikih Syiah. Di lingkungan aswaja 4 mazhab: Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Kemudian di dalam firqah tauhid 73 yang diakui, tetapi yang dibenarkan hanya 1. Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja ada 2.
Ketika berhadapan dengan Syiah, aswaja itu satu, aswaja saja, singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Tetapi di dalam internal aswaja sendiri ada dua, Pak. Aswaja asmar dan aswaja sawah. Aswaja asmar adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ilmu akidahnya akidatul khamsin, akidah ilahiyah, rasuliyat dan sam'iyat. Akidah ketuhanan, kerasulan, dan akidah yang didengar dari Rasul Muhammad SAW yang harus diyakini semuanya. Itulah akidah yang dipegang oleh kita, dan itu juga yang dipegang oleh guru kita Pangersa Abah, dan itu juga yang dipegang oleh para habib. Semuanya sejak Rasulullah. sejak Rasulullah. Tetapi kalau di zaman Rasulullah sudah jelas karena satu track. Turunan Rasul semuanya ada di madhab itu. Kalau ada yang keluar tidak mengamalkan itu, maka di dalam catatan ansabnya oleh An-Naqib disepakati jangan dimasukkan. Nah, kalau di fikih tidak ada hadis Nabi atau mungkin belum ditemukan hadis Nabi yang menunjukkan beberapa mazhab, lain dengan dalam ilmu tauhid 73 firqah itu ada hadis. Di sini oleh Pangersa Abah juga ditulis hadisnya, nanti akan kebahas di depan. 73 yang selamat adalah satu. Kemudian di tasawuf ada thariqah. Nah, ini berapa thariqahnya? Apakah ada hadis dari Nabi? Sudah ada hadis dari Nabi dalam kitab, jadi lupa lagi nama kitabnya ini, Imam Asy'arani. Saya masih ingat juznya, juz 1 halamannya halaman 30. Tapi nama kitabnya jadi lupa. Di situ disebutkan ada 360 thariqah, Pak. Thariqah lebih banyak. Thariqah lebih banyak. Inna syariati, syariatku ini ya memiliki 300 salasimiatin wasitina thariqatan. 360 thariqah. Kemana saja si hamba menjalani thariqah tersebut, dia sampai atau wusul kepada Allah. Dengan syarat thariqahnya mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu ada silsilah dan ada istikhlal. Artinya ada penunjukan. Karena thariqah itu jalan sempit, jalan pintas atau gang. Jalan tikus kalau kata orang Bekasi ya. Nah, syariat maknanya sama dengan syari, jalan besar. Tidak akan ada jalan pintas atau jalan tikus kalau tidak terhubung dengan jalan besar. Setiap jalan tikus, setiap jalan pintas harus terhubung dengan jalan besar. Demikian juga di dalam thariqah, di dalam tasawuf. Thariqah apapun kalau tidak terhubung dengan syariat tidak diakui sebagai thariqah yang mutabaroh. Berarti telah keluar dari syariat. Maka menjadi sebuah kemistian, sebuah thariqah itu sendiri harus dihukumi dengan hukum syariat pula. Bila mana ada sebuah thariqah yang mengklaim tidak perlu dalil, lah ente ngomong dalil lagi, itu zahir. Nah, kalau ada yang berkata seperti itu, bolehlah dikatakan thariqah mikung. Ini orang Tasik yang bilang hakikat mikung. Thariqah apapun jika benar dari Allah dan Rasulnya, jika benar itu bagian daripada ajaran Islam, mesti keluar dari Quran dan Al-Hadis. Mesti punya prinsip dasar dari Quran dan hadis. Kalau itu tidak mau, tidak ada prinsip dasar dari Al-Quran dan hadisnya, jangan diakui. Atau kalau sebuah thariqah tidak mau dikonfirmasi oleh Quran dan hadis, maksud dikonfirmasi itu ditinjau oleh Quran hadis, menolak, jangan diikuti thariqah tersebut.
Bagaimanapun juga dalam sebuah ajaran agama apapun harus bersandar kepada kitab sucinya. Kalau sudah tidak bersandar atau menyalahi kitab sucinya, tidak bisa diakui sebagai bagian daripada agama itu. Maka Suryalaya terbuka, mau dibaca dari dalil yang mana silahkan. Karena kebenaran tetap kebenaran, tidak akan bisa direkayasa. Sebuah rekayasa bagaimanapun juga tetap akan ketahuan kalau dia itu salah. Nah, ini yang menjadi dasar pegangan kita, sehingga kita harus lebih teguh dan harus lebih yakin bahwa apa yang kita jalani sebagai warisan dari guru kita itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk dan oleh karena itulah Pangersa Abah mengeluarkan kitab Miftahus Sudur. Di dalamnya dijelaskan berdasarkan Quran, hadis, kemudian ijma sahabat dan pernyataan atau asar para ulama sufi. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Nah, misi tadi disebutkan tilawah, tazkiyah, taklim. Maksud di sini menjelaskan itu untuk secara tegas memberitahu bahwa thoriqoh bagian daripada ajaran Islam. Tasawuf merupakan kesatuan integritas ajaran Islam. Integritas itu kesatuan. Ya, kesatuan. Bahkan yang tiga ini kalau tidak ada satu, dia tidak bisa disebut manusia sempurna. Karena tauhid untuk ruhani berarti manusia harus ada ruhaninya. Tasawuf untuk rasa berarti manusia harus ada rasanya. Fikih atau syariat untuk raga berarti manusia harus ada raganya. Maka manusia sempurna itu adalah ada raga, ada nyawa, ada rasa. Ini yang sempurna. Bila hanya fikih saja sama dengan raga saja, tidak ada ruh, namanya mayit. Bila hanya tauhid saja tidak pakai fikih dan tasawuf, namanya uka-uka, jurig, setan gentayangan. Ya. Kemudian rasa saja tidak bisa. Itu infial. Kalau dalam ilmu istiqoh, raga dan nyawa ada tidak pakai rasa, orang gila. Islam fikihnya dipakai, tauhidnya dipakai, rasanya nggak dipakai, Islam gila. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Suratnya apa? Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, dan Al-Jumu'ah ayat 2. Susunannya juga tidak boleh ditumpang tindihkan. Tilawah dulu, tauhid, kemudian tazkiyah, tasawuf, kemudian taklim, syariah atau fikih. Tidak boleh kita mengatakan fikih dulu baru tasawuf. Anda kufur kalau begitu. Kenapa? Sudah menyalahi Al-Quran. Mari bersama, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, pakai itu ayat. Tauhid dulu, fikih, baru tauhid dulu, tasawuf, kemudian fikih. Jangan dibalikan, fikih dulu dong. Kalau fikihnya sudah benar, baru bertasawuf. Tidak, itu teori bumi. Dalilnya Al-Baqarah 129. Teori Nabi Ibrahim. Yang benar adalah kenalkan dulu kepada Allahnya, supaya mengenal Tuhannya. Sesudah mengenal harus berproses menuju ke sana. Tetapi Tuhan yang suci tidak bisa disentuh kecuali dengan yang suci kembali. Maka sucikan qalbunya. Ilmunya adalah tasawuf. Sudah mengenal Tuhannya, sudah memproses menuju kepada Tuhannya. Satu lagi apa? Aturan hukum harus diketahui. Mengenal hukum Allahnya, yaitu fikih. Nah, yang tiga ini dalam kitab Azkiyah yang sering diangkat oleh Pangersa Akeh ketika membawa acara di Manakib, beliau selalu menyampaikan dari Azkiyah. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakiyal qalbis kula, atau wa muzakiyal qalbus kula. Maaf, wa muzakiyal qalbas kula. Engkau harus benar-benar belajar tiga ilmu. Satu, ilmu yang mengesahkan ibadah, namanya fikih. Dua, ilmu yang mengesahkan akidah, namanya tauhid. Tiga, ilmu yang membeningkan kolbu, namanya tasawuf. Yang tiga ini Pak, wajib. Tiga-tiganya harus dibawa, harus diamalkan oleh kita. Pangersa Abah melalui kitab ini menjelaskan seperti itu. Maksudnya untuk membawa kita kepada kesempurnaan pribadi mukmin muttaqin. Mudah-mudahan. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, maka beliau berkata,
Faya ayyuhal ikhwan. Ini biasanya apanya Pak Tafri'iyah. Setelah menjelaskan di sana, kemudian beliau menyeru, wahai ikhwan, intabihu wasari. Perhatikanlah yang tadi itu ya. Yang tadi fikih, tauhid, tasawuf. Perhatikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah mengejar magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan zikir. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan apa? Saling memaafkan. Ini biasanya ayat Sa'ban. Maka mari yang pertama di bulan Sa'ban, penghujung Sa'ban ini menuju pada Ramadan, kita bebaskan dari segala dosa hak adami kita, baik dari tindakan, ucapan maupun perilaku. Mudah-mudahan semua memiliki kejembaran jiwa, bisa saling membersihkan zahir batin, sehingga memasuki bulan Ramadan kita sudah bersih dosa antara kita, mau memaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u. Pertama Abah mengamanatkan intabihu. Awas, hati-hati. Perhatikan. Apa yang harus diperhatikan tadi? Fikih, tauhid, tasawuf. Atau balikkan sajalah sesuai susunannya. Tauhid, tasawuf, fikih. Untuk raga, nyawa, dan rasa. Perhatikan berarti amalkan itu yang tiga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju pengampunan dari Tuhanmu. Dengan mengamalkan yang tiga ini, Pak, kita mendapatkan pengampunan. Di surat Al-Baqarah 151 yang menjelaskan ayat itu, susunannya juga begitu. Bahkan di situ disebutkan, mengamalkan 3T, tilawah, tazkiyah, ta'lim, tauhid, tasawuf, fikih, itu akan mendownload ilmu laduni dari Allah. Berdasarkan ayat selanjutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah 151. Dan Rasul itu akan memberikanmu ilmu yang belum diketahui. Itu artinya ilmu laduni. Ilmu laduni. Maka jangan berpikir kita tidak punya ilmu. Jangan berpikir kita orang bodoh. Amalkan saja torikoh kalawannya keur ngahontal kabag jaan zahir batin dunia akhirat. Yang merasa bodoh, amalkan zikir, nanti juga bakal pintar. Yang merasa bodoh, berkhidmatlah yang baik, nanti juga bakal pintar. Bagaimana berkhidmat? Apakah harus pergi ke seluruh wilayah? Enggak. Sudah dibentuk di masing-masing wilayah. Ada yayasan, ada LD, ada GMPS, ada juga ibu belanya. Masing-masing sesuai kapasitasnya. Monggo disilahkan. Di sana sudah disiapkan oleh pengresa Abah untuk kita. Itu untuk mendownload ilmu laduni supaya kita menjadi cerdas. Bila pun kita tidak diperkenankan oleh Allah, keburu ditarik ruh kita oleh Allah, maka itu akan deras Pak turun ke anak-anak kita, ke cucu kita, deras. Insya Allah. Saya adalah penggiat sejarah, sangat suka terhadap sejarah. Banyak menyaksikan Pak, orang-orang di generasi ini atau yang hidup sekarang ini, gerakannya begitu masif, dahsyat, pemikirannya bagus, perhatian terhadap agamanya bagus. Ternyata di atasnya selalu ada orang tua pejuang yang berkhidmat, yang mendekati para ulama. Kadang orang tua aja secara fisik biasa-biasa aja, ternyata derajatnya ada di anaknya. Doa itu Pak. Nah, begitu kata pengresa Abah. Kemudian di ayat Al-Baqarah tadi 151, bahwa setelah Allah menjelaskan misi Rasulullah yang tiga ini, apa selanjutnya? Fazkuruni azkurkum. Nah, ini Pak Tafri'iyah sama dengan Bang Sa'bah di sini. Di situ Pak Tafri'iyah setelah menjelaskan bahwa misi Rasul itu tilawah, tazkiyah, ta'lim, maka oleh karena kami telah mengutus seorang Rasul yang membawa misi tazkiyah, tilawah, tazkiyah, ta'lim, selanjutnya uzkuruni, berzikirlah engkau kepadaku. Fazkuruni azkurkum, maka aku pun akan mengingatmu. Engkau mengingatku dengan berzikir, aku mengingatmu dengan limpahan barokah. Engkau mengingatku dengan sedekah, aku mengingatmu dengan limpahan rizki. Engkau mengingatku dengan berbagai amalan kebaikan,
aku mengingatmu dengan berbagai kebaikan yang lebih banyak dari itu. Kurang lebih seperti itu simpulannya. Nah, perintah Allah seperti itu. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Syukur itu artinya merealisasikan kenikmatan Allah sesuai ciptaannya. Ini kenikmatan dari Allah kan. HP tujuan diciptakannya untuk apa? Komunikasi jarak jauh. Yes, kunaon dihubungi hese wae teu diangkat wae. HP-na tara dicanak macam. Keur naon boga HP tara dibawa mah? Geus saya telepon rumah gitu. Yes, ka mana sabulan eueuh. Teu kaciri, aduh abi teh tos jaro ka Suryalaya sareng pamijahan. Nah, lila-lila teuing. Papah Kang. Geuning leumpang, teu boga duit. Aya artos mah 20 juta. Kunaon teu dipake? Hayong leumpang we. Teu syukur nikmat eta teh. Geus dibere duit. Gitu. Pak Ustad Arma dipipiluan geus boga mobil ge hayang leumpang. Tah teu syukur nikmat eta teh. Gitu. Tos dipasihan kendaraan, tos dipasihan artosna, udah diberi apa untuk kehidupan kita, kita malah mengabaikan. Itu namanya tidak syukur nikmat. Sudah diberi istri tidak dipakai, tersyukur nikmatkan hewan lah. Tidak syukur nikmat. Sudah diberi masjid tidak dipakai, tidak syukur nikmat. Sudah diberi pakaian tidak dipakai, tidak syukur nikmat. Wah Kang, kebanyakan pakaiannya, sedekahkan biar manfaat. Jangan-jangan nih di rumah ada pakaian 3 lemari, yang satu 5 tahun sekali dipakainya. Nah, ini tidak syukur nikmat. Sedekahkan biar manfaat. Nah, syukur nikmat itu melakukan apa? Tadi merealisasikan kenikmatan sesuai tujuan. Diberi kita Islam, iman, ihsan untuk diamalkan oleh raga, nyawa, dan rasa, dan kita sudah menerima dari guru, tetapi tidak diamalkan. Itu tidak syukur nikmat alias kufur. Orang yang kufur, inna azabi lasyadid, na'udzubillahi min zalik. Maka pangresa memerintahkan untuk bersegera. Segera kita bersama-sama mengejar pengampunan Tuhan. Dengan siapa? Ma'hazhil qafilir ruhaniyati. Beserta kafilah ruhani ini. Mana kafilah ruhani ini? Ini tekian dari mana sih? Qadiriyahnya dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Beliau pir itu pendiri Thariqah. Dan bapaknya Thariqah, Pak. Enggak tanggung-tanggung tuh. Sebelum Tuan Syekh Abdul Qadir tidak dikenal Thariqah sebagai sebuah gerakan tasawuf. Thariqah itu dikenal setelah Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka penelitian para ilmuwan tasawuf seperti Dr. Sri Mulyani dari UIN Jakarta menyimpulkan bapaknya Thariqah itu Qadiriyah.